Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Pertanyaan ke-11, apa syariat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menjadi satu-satunya aturan agama? Yaitu syariat agama yang lurus Hanifiyah, agama Ibrahim alaihissalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah, dan banyak lagi ayat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuhal ikhwah, pertanyaan yang ke-11 tentang masih dalam permasalahan tauhid dan ibadah. Ma huwa syar'u alladhi amara Allah Ta'ala an la yudana illa bih. Syariat apa yang Allah perintahkan yang harus kita kerjakan? Ya, syariat yang mana? Al-jawab, jawabnya adalah hiyal hanifiyah millatu Ibrahim alaihi salam, adalah syariat hanifiyah. Ya, adalah syariat hanifiyah. Hanifiyah, ya, itu dari kata al-hanaf, ha nun fa al-hanaf. Dan arti al-hanaf itu sendiri sebagai apa? Lughawiyahnya, bahasanya hanaf itu artinya adalah condong atau belok. Condong atau berbelok, itu hanaf, ya. Justru arti awalnya bukan lurus, ya. Condong atau berbelok. Maka afwan, jika ada seseorang, ya, di dalam organ tubuhnya, terutama di bagian kakinya, ada jalannya jadi pincang, ima jadi panjang sebelah atau yang lainnya, disebut apa? Ahnaf. Orang yang memang ada kecondongan di kiri atau di kanan. Kalimat hanaf itu awalnya dari situ, ya, dari kalimat kecondongan atau belok. Lalu kenapa bisa sampai menjadi nama atau julukan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinamakan Hanifiyah? Yang hari ini kita menamakan atau memaknai Hanifiyah itu justru dengan lurus, ya. Karena yang dimaksud dengan Hanaf itu adalah kebengkokan atau kecondongan dari syirik menuju tauhid. Dari syirik menuju tauhid. Ya. Kebengkokan dari yang tadinya syirik kepada tauhid, yang tadinya bid'ah kepada sunnah. Makanya dinamakan apa? Hanaf. Ya. Dan itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dan itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan secara umum, ya, Syekhuna Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa al-hanifiyah hiya tauhid. Hanifiyah yang dimaksud agamanya Nabi Ibrahim di sini adalah tauhid. Ya. Karena ya seluruh nabi agamanya hanifiyah. Seluruh nabi agamanya hanifiyah. Ya, yang dimaksud adalah agama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan itu adalah agama yang dikenal atau dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah taala, beliau dalam syarah kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, dia bilang, kenapa agama Hanifiyah ini disandarkannya kepada Nabi Ibrahim? Padahal kita tahu dia bukan nabi yang pertama, ya, atau bahkan bukan rasul yang pertama. Ya. Ada Nuh alaihissalam sebelumnya, ada Adam alaihissalam, ya, dan semua agama para nabi adalah Islam, adalah tauhid. Beliau mengatakan karena, ya, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ketauhidan itu begitu berat. Ya, karena perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tauhid itu begitu berat. Makanya kalau kita buka lembaran sejarah para nabi dan kita menemukan cerita Nabi Ibrahim, pasti ngomongin apa? Tauhid. Ngancurin berhala, mau dibakar, semuanya tauhid. Dan menunjukkan betul-betul ketauhidan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Anaknya disuruh potong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan ketauhidan yang begitu kuat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl ayat 120. Dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Nabi Ibrahim merupakan ummatan qanitan, sebagai panutan. Ya, sebagai apa? Panutan. Laqad kana fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kalian memiliki uswatun hasanah. Kalian memiliki salah satu contoh yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Di dalam Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Jadi uswatun hasanah kita jamaah. Di dalam Al-Quran Allah juga sebutkan uswatun hasanah kita adalah salah satu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, ya, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini di sini ada satu di surat Al-Baqarah ayat 130. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah memerintahkan bahkan menghina orang-orang yang tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada ayat lain. Surat An-Nahl 123. Ya, surat An-Nahl 123 ayat 123 itu juga perintah, ya, untuk kita mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, dan kami mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Wa lam yakun minal musyrikin, dan bukan termasuk dalam orang-orang yang memiliki kesyirikan. Padahal kita tahu bahwa Nabi terbaik adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Nabi bertauhid, ya, seluruh Nabi bertauhid. Tapi Nabi yang tauhidnya paling sempurna adalah yang masuk kepada derajat khullah, derajat kekasihnya Allah Jalla wa'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ya. Ini yang paling sempurna di antara para nabi, dua nabi ini. Dan yang paling sempurna di antara dua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menariknya adalah Allah memerintahkan orang yang paling sempurna itu ikuti agama orang yang kesempurnaannya di bawah Anda. Anittabi' millata Ibrahim. Wahai Muhammad, ikuti agama Nabi Ibrahim. Apa alasannya? Kenapa Nabi yang begitu sempurna, dia yang paling sempurna, tapi justru disuruh ikut agama Ibrahim? Para ulama menjelaskan di sini, sebab pertama, karena Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan namanya anak ikutin bapak. Ya, karena Nabi Ibrahim ini memiliki kelebihan dia sebagai bapaknya para nabi. Dan disebut bapaknya para nabi gara-gara dakwahnya yang begitu sulit. Ya, gara-gara dakwahnya yang begitu sulit disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah. Karena bapaknya para nabi. Yang kedua,
kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut agama Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu lebih dahulu beriman dibanding Nabi Muhammad SAW. Lebih dahulu beriman dibanding Nabi Muhammad SAW. Dan al-asbaqiyah, lebih dulu dalam Islam itu diperhitungkan. Ini lebih dulu masuk Islam daripada yang ini. Yang lebih dulu masuk Islam itu derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah dibanding yang setelahnya. Ya. Makanya karena apa? Karena dulu, di zaman dulu itu kan dalam imamah, dalam milih imam, kalau bacaannya sama, ma'rifah tentang pengetahuannya tentang sunnah juga sama. Salah satunya apa? Aqdamuhum islaman. Islamnya yang duluan yang mana? Siapa yang duluan masuk Islam? Kenapa? Dulu orang tuh masuk Islam susah gitu loh. Ya, karena ujiannya banyak. Makanya ya, di dalam surat la yastawi, sebentar, cek lagi. Karena ngecek mulu ini, enggak hafal. Al-Hasyr berapa? Bukan. Ini Al-Hadid ayat 10. Surat Al-Hadid ayat 10. Surat Al-Hadid ayat ke-10. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-10 Allah mengatakan, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Walillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum." Tidak sama bagi kalian, kata Allah. "Man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Orang yang sedekah dan berperang sebelum Fathu Makkah. Ya, sebelum Fathu Makkah. Dengan orang-orang alladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibanding para sahabat yang bersedekahnya dan berperangnya setelah Fathu Makkah. Mana yang lebih banyak pahalanya, jemaah? Ulaika a'zamu darajatan, kata Allah. Yang sebelum Fathu Makkah pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Walaupun fil akhir, yang terakhirnya adalah dua-duanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya kayak orang naik kelas. Kan enggak semua ranking 1. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ini ada yang terbaik dibanding yang terbaik yang lain. Semua naik kelas, semua masuk surga, tapi rankingnya berbeda-beda. Ya. Kenapa para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam itu lebih istimewa? Karena kesulitan dia untuk masuk Islam waktu itu. Ya. Dan kenapa Abu Bakar melampaui banyak para sahabat? Karena dia awal-awal masuk Islam. Kan Nabi SAW bilang, semua dari kalian saya tawarin Islam ada keraguan semuanya. Illa ini, kecuali Abu Bakar doang. Saya begitu tawarin Islam gak ada keraguan, mau masuk Islam langsung. Ya. Dan ini fadl asbaqiyah, ini keistimewaan asbaqiyah, dan itulah sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, jemaah. Kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam? Karena ya, agama Nabi Ibrahim itu, atau Nabi Ibrahim itu nabi yang paling sedikit hatersnya. Pembencinya sedikit Nabi Ibrahim. Ya, pembencinya sedikit. Orang-orang kafir Quraisy, mereka juga respect sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Respect banget. Dia tahu Ka'bah itu yang bangun Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia tahu. Dan dia mengagungkan Ka'bah itu. Nah, Nabi disuruh sama Allah Subhanahu wa taala bilang, yang kamu bawa ini sama dengan yang Ibrahim bawa. Kalau kalian respect dengan Nabi Ibrahim, respect dengan apa yang saya bawa, karena sama. Ya, karena sama yang dibawa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi alaihi salatu wasalam agar berdakwah dan mengatakan bahwa yang saya bawa ini millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan dalam hadis Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu pertemuan Nabi yang terakhir ya, sebelum nyampe kepada Sidratul Muntaha, Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu dengan Nabi. Dan kata Nabi SAW, dan Nabi ini yang paling mirip fisiknya denganku. Nabi Ibrahim. Illa anahu
kecuali Nabi Ibrahim itu atwal, lebih tinggi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Fabarakallahu fikum, itu 3 sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam agar dakwah juga lebih masuk. Ya, agar dakwah lebih masuk. Dan ikhwata barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menjadi ramz atau simbol dari agama Hanifiyah, agama kelurusan tauhid ini. Lalu penulis membawakan ayat Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Udah Islam aja. Ya. Berarti yang Allah perintahkan agar kita beramal, kan di sebelum ini pertanyaannya tentang apa? Syarat diterimanya amal. Kita mesti ikhlas. Terus amal seperti apa yang mesti kita lakukan atau syariat apa yang kita ikuti? Adalah syariat Islam. Ya. Jadi kalau ada orang selain Islam beramal dengan amalan cara Nasrani, maka amalnya akan ditolak, gitu loh maksudnya. Ini yang ingin penulis katakan, bahwa nggak ada agama lain yang mesti kita ikuti dalam sisi ibadah mereka kecuali agama Islam. Ya, cuma Islam aja. Dan di sini penulis membawakan beberapa ayat itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kurang lebih. Di ayat berikutnya penulis mengatakan, afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa ghayra dinillahi yabghun, apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah, walahu aslama, ya, man fis samawati wal ard, padahal seluruh yang ada di langit dan yang di bumi tunduk, ya, tau'an, dengan mudah, dengan pasrah mereka tunduk, wa karhan, ataupun dengan sulit mereka tunduk. Yang sulit tunduk ini adalah para munafikin. Dia harus tunduk, kan semua ini jamaah sekalian. Bukan kita doang ini yang harus mengikuti syariat Islam, bukan kita doang. Itu yang di jalan, yang agamanya Nasrani, yang di gereja, mereka dituntut untuk mengikuti agama Islam. Dan mereka kalau nggak mau ikut agama Islam, mereka akan diazab gara-gara itu. Jadi semua, ya, harus mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Semua. Dan kita nggak boleh ada keraguan sedikit pun dalam masalah ini, bahwa nggak ada agama yang benar kecuali satu, Islam. Nggak ada. Makanya ada beberapa orang kan kalau ngomong Islam benar, Kristen juga benar, Buddha juga benar, Hindu juga benar. Fadhal, masuk sono. Kalau ente bilang benar semua, masuk. Tapi gak berani masuk. Gak berani masuk. Tapi tetap dia maunya di Islam. Ngapain kalau semuanya benar? Sekarang kalau semuanya benar, terus ngapain kita ngumpul di sini sekarang? Buat apa? Orang semuanya benar kok. Terus ngapain ntar kita sholat? Tadi kita sholat, subuh kita bangun, kita sholat. Ngapain? Semuanya benar. Yang bangun subuh sama gak bangun subuh, benar. Kan ajib. Ya kita inilah yang benar, gimana? Dan kita mesti yakin loh jemaah. Ya, ini prinsipnya memang. Gak ada yang benar kecuali Islam. Jangan mau benar sendiri. Emang kebenaran cuma sendiri ini di Islam. Mau gimana lagi? Kalau saya meyakini bahwa Anda juga benar, ya saya ke Anda. Pindah. Gitu. Tapi agama Allah satu. Ini doang yang ditunjuk sama Allah. Ya. Dan pada surat Al-Maidah ayat ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala ayat yang cukup terkenal. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu kan ayat itu turun, orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab di zamannya Umar. Kata Yahudinya, "Ya Amirul Mukminin." Manggil Umar aja Amirul Mukminin, dia takut. Innaka laqad qara'ta ayatan law unzilat alaina latakhadnaha 'idan. Kalian ini suka baca ayat yang kalau turunnya ke kita Yahudi, ma'syarul yahud, latakhadnahu 'idan. Kita bakal bikin hari raya itu. Ayat kata Umar. Ayat apa maksudnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamaku kata Allah. Tuh. Luar biasa nih ayat.
Yahudi aja tahu besarnya kadar ayat ini. Ya. Dan kami ridhokan Islam sebagai agama bagi kalian. Luar biasa. Terus orang Islamnya malah ridho ada agama yang lain yang lebih benar daripada Islam. Yahudi lagi kalau diturunkan ke kita dia mau. Mau. Ya, dan orang Yahudi sebagaimana yang kita ketahui kan hasadnya luar biasa. Ya. Mereka kan inginnya kita keluar dari Islam. Ya. Dan hasadnya mereka, parahnya mereka, ya, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitab. Para ahli kitab kebanyakan dari mereka itu menginginkan nih, jangan pada di Al-Fatah. Pindah ke yang lain. Dan seburuk-buruknya hasad itu kan hasad yang tidak memiliki tujuan nih. Dia pengennya kita sesat aja, udah. Dan lebih hancurnya lagi, busuknya mereka pengen kita keluar dari Islam dan mereka nggak pengen kalian masuk ke agama mereka. Itu luar biasa, ini busuknya dari dalam hati yang terdalam ya. Ya kalau orang normal hasad gimana? Ini mestinya gue hasadin dia agar gue yang dapat kan? Ya, ini jangan sampai dia dapat posisi ini. Kita hasad agar dia nggak dapat posisi itu. Lah ini Yahudi enggak. Udah pokoknya inti jangan Islam aja. Ke agama kita juga jangan. Udah busuknya asli. Ya, enggak ada alasan lagi, ini berdasarkan kebusukan hasad mereka aja, ya. Fa barakallahu fikum. Ya. Ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini luar biasa. Ya. Dan agama Islam itu yang dimaksud, yang kita disuruh ikut ini jamaah sekalian, itu agama Islam yang waktu surat Al-Maidah turun tuh ayat 3 turun, yaitu Islam yang di situ tuh yang kita mau disuruh ikut itu. Islam di waktu ada Nabi dan para sahabat. Kan yang Allah ridhoi, wa raditu lakumul Islam dinan. Islam itu yang Allah ridhoi itu. Islam yang ada di situ Nabi waktu turun ayat ini gitu loh. Bukan Islam semau kita. Ya. Ngaji mau, ya, ngaji mau, joget juga mau, ya, dengerin kajian mau, nonton Korea juga mau. Ini Islamnya hawa nafsu. Dia mau ikutin sesuai selera aja. Yang nggak sesuai selera nggak mau. Yang nggak sesuai selera nggak. Ya kalau Islam jangan fanatik amat lah, jangan keras amat lah. Nah ini orang kayak gini, ini biasanya maunya kayak gitu. Sholat juga. Tapi waktunya mabok. Maunya begitu. Ya. Dan itu bukan Islam yang Allah turunkan, bukan. Bukan Islam itu yang Allah inginkan ada pada diri kita sekarang, bukan Islam kayak gitu. Ya. Islam yang Allah inginkan adalah Islam yang turun waktu Al-Maidah itu turun. Ya. Yang dimana sholat tanpa ada mabok, ada maksiat. Enggak, Allah gak mau itu. Ya, jadi gak bisa Islam semau kita. Dengerin murotal mau, dengerin musik juga masih mau. Gak bisa. Bukan kayak gitu Islamnya. Ya, bukan kayak gitu Islamnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ya. Dan ayat berikutnya itu yang dibawakan penulis itu surat Al-Baqarah 130. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang enggak mau atau benci dengan agama Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang yang merendahkan dirinya sendiri, yang bikin rugi dirinya sendiri. Ya, yang membuat ragu dirinya sendiri. Ya, makanya jamaah barakallahu fikum. Allah sampai mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Itu ayat berapa tuh? Ini biar antum catat ya. Karena enggak hafal nomor ayat-ayatnya itu. Dan sabar ya, nunggu ada searching ya. Itu surat Ali Imran itu ya, 67. Surat Ali Imran 67. Surat Ali Imran 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ya,
Tidaklah Nabi Ibrahim Yahudi, juga bukan Nasrani. Kenapa? Karena dua-duanya ngaku Ibrahim dari kita. Nasrani juga bilang Ibrahim dari kita. Allah bilang, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim gak Yahudi gak Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tapi dia hanif, muslim. Wa makana minal musyrikin. Tidak juga memiliki sedikit dari kesyirikan. Subhanallah. Ya. Inna awalan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi walladhina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Dan ayat berikutnya Allah terangkan. Ya. Di ayat yang berikutnya, ayat 68, Allah mengatakan, dan orang yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Mengikuti tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim. Kalau udah ngomongin Ibrahim, itu mestinya tiga-tiganya kena. Yahudi kena, Nasrani kena. Yang selain mereka berdua pun kena. Karena hatersnya sedikit. Gitu. Ya. Pada demen, pada respect sama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan Allah mengatakan bahwa yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, yang mengikuti Nabi Ibrahim, ya ini nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa sesuai apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah katakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, ya, laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah mengatakan, qad kanat lakum, telah datang untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Lihat antum. Ini minoritas banget dia. Tapi begitu kuat mereka memegang tauhid. Kami berlepas diri dengan kalian. Jadi saya tidak wala dengan barok, saya wala dan baroknya tidak dengan kalian ya. Kita enggak sehidup semati dengan kalian ini. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan kami juga berlepas diri dari sesembahan-sembahan kalian. Jadi yang mesti kita berlepas ya mas kalian, dua. Syiriknya sama pelaku syiriknya. Kekufurannya sama kafir-kafirnya. Kita enggak sehidup semati dengan mereka, enggak. Ya, tidak. Dan Nabi Ibrahim bahkan mengatakan, kafarna bikum, kami katakan kalian kafir. Ya, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah terjadi antara kami dengan kalian kebencian. Dan al-adawah, permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian. Atas apa? Atas dasar keimanan. Sampai kapan? Abadan, kata Nabi Ibrahim. Selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Subhanallah. Kuatnya luar biasa. Ya pantas Abul Anbiya, Hanifiyah, kayak gini minoritas. Luar biasa. Begitu kuat gitu lah. Ya. Apa namanya? Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia berlepas dengan orang kufar dan kekufurannya. Dia berlepas dari musyrikin dan kesyirikannya. Kalau kita di hari ini kadang lepas dari syirik, tapi orang yang syirik masih diidolakan, nah itu gak boleh. Kekufurannya kita gak suka Ustadz, gak suka. Cuma cara dia memainkan peran itu sungguh luar biasa. Artis idolanya udah. Ya gak boleh itu, dalam Islam itu gak boleh gitu loh. Kita mesti berlepas diri bukan dengan perbuatannya doang, orangnya juga gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kita nggak boleh mengidolakan orang-orang kufar, nggak boleh. Ya. Pemain bola gimana? Sama. Sorry to say ya, nggak boleh antum mengidolakan. Serendah-rendahnya haram. Serendah-rendahnya haram. Ya, maka biasa-biasa aja sama Messi sama Ronaldo, biasa aja. Biasa aja, nggak usah lebay-lebay amat, biasa aja. Ya. Lihat Nabi Ibrahim luar biasa. Dan ini ajibnya ya.
kita senang atau ngefans sama Messi ataupun Ronaldo, Messi sama Ronaldo nggak tahu. Kan nggak tahu kan? Yang di Al-Fatah pada ngefans sama ente, Al-Fatah di mana? Ronaldo. Nggak ada yang tahu. Balik. Antum punya kebencian dengan mereka karena dasar kekufuran, mereka juga tahu nggak? Nggak tahu kan? Tapi antumnya lebih aman kitanya. Itu yang diperintahkan gitu loh. Ini sama-sama nggak diketahui oleh mereka gitu. Kenapa nggak milih yang aman aja yang udah pasti Allah tahu kita? Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Dan ini tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Dan lanjutan ayatnya surat Ali Imran ayat 85. Ini ayat yang cukup luar biasa nih. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang menginginkan Islam sebagai agamanya, falan yuqbala min, gak bakal diterima sama Allah. Gak bakalan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat menjadi orang-orang yang sangat merugi. Ya. Dikatakan fa hadhihi al-ayatu qata'at 'amala kulli 'amilin 'ala ghairi millatil Islam. Ayat inilah yang memutuskan seluruh harapan mereka yang beramal selain di atas Islam. Falan yuqbala min, mereka enggak bakal diterima. Ini juga ayat yang menjadikan perbuatan bid'ah itu tertolak karena tidak sesuai Islam. Karena tidak sesuai Islam. Falan yuqbala minhu, Allah enggak bakal terima, enggak bakal. Ya. Allah enggak bakal terima. Udah. Ini konsepnya dari Allah nih. Allah nggak bakal terima kecuali Anda beramal sesuai dengan Islam. Udah. Padahal niatnya baik, Ustaz. Niat dia tulus. Allah nggak bakal terima pokoknya. Wala mubaddila li kalimatih. Dan tidak ada yang mampu memutarbalikkan atau menukar-nukar firman Allah Jalla wa'ala. Allah kalau udah punya keputusan, selesai. Itu keputusan Allah. Udah. Ya, itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada Sahih Muslim Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani, tidaklah satupun dari umat ini mendengar bahwa diriku telah diutus, tidak Yahudi, tidak juga Nasrani, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti jadi penduduk neraka. Pasti jadi penduduk neraka. Subhanallah, antum lihat Rasulullah SAW mengatakan apa? Pokoknya yang udah pernah dengar bahwa saya udah diutus, mau dia Yahudi ataupun Nasrani, sampai di telinga mereka bahwa Nabi telah ada, Islam sudah ada, dia nggak ikut, mati masuk neraka dia. Berarti orang yang berada di atas Islam mati di atas selain Islam, maka memang tempatnya di neraka. Dan di akhirat memang cuma dua. Kalau enggak surga, neraka. Enggak ada orang di tengah-tengah. Ini kemana dia? Kanan apa kiri gitu? Enggak ada. Dan kita enggak boleh punya akidah seperti itu. Enggak boleh kita punya akidah seperti itu. Oh, dia orang tuh ujungnya cuma surga neraka bas. Ya. Makanya jamaah barakallahu fikum. Dan ini menarik ya, hadisnya tuh Rasul bilang, tidaklah satupun orang telah mendengar bahwa aku telah diutus, tidak Yahudi, tidak Nasrani. Kenapa yang disebut cuma dua? Apakah seperti agama-agama lain, Buddha dan lain sebagainya tidak termasuk dalam hadis ini? Jawabannya, masuk. Yahudi sama Nasrani biar sesat, tapi mereka kan awalnya punya kitab. Iya kan? Itu kan diturunkan kitabnya. Ini agama-agama Samawi asal-asal mereka. Kalau yang punya kitab dulunya, yang kalau Samawi dulunya, kalau dia nggak ikut Islam, tetap masuk neraka, apa kabar yang nggak ada Samawi sedikit pun? Apa kabar agama-agama yang tidak ada kitab pernah diturunkan kepada mereka sama sekali? Ya udah otomatis lebih masuk lagi gitu loh. Ya, ini masuk banget mereka. Ya. فلا حول ولا قوة إلا بالله فدل هذا على أن الله جل وعلا لا يقبل دينا سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min al-amr al-ma'lum min ad-din bid-darurah, dan ini hal yang cukup diketahui oleh semua orang. Fa kullu man lam yadin bi dini Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun billah. Maka siapa yang tidak beragama dengan agama Nabi Muhammad SAW, maka dia kufur.
Ya, makanya waktu Umar bin Khattab dapat lembaran-lembaran Taurat, dia baca, dia kasih juga ke Nabi. Apa kata Nabi SAW? Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab? Ragu kamu Umar? Ya. Lau kana Musa hayyan ma yasa'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musanya hidup, mesti ikut saya. Subhanallah. Mesti ikut saya. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam Nawaqidul Islam, salah satu pembatal keislaman apa? Jika seseorang meyakini bahwa ada orang seperti Khidir di zaman sekarang, maka dia kafir. Kenapa? Apa maksudnya? Khidir dulu kan di zaman Nabi Musa, tapi dia enggak dituntut sama Allah untuk mengikuti agama Nabi Musa, enggak. Khidir itu satu. Hari ini ada orang bilang, dia sih udah kayak Khidir. Paham gak maksudnya? Jadi dia udah gak mesti ikut Nabi Muhammad, kafir dia. Gak ada, dengar Nabi SAW. Musa, la yasa'ahu illa an yattabi'ani. Musa gak punya peluang apapun kecuali untuk ikut kepadaku. Nabi Isa nanti kalau turun, sholatnya sholat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kalau turun. Bayangin. Ya, jadi nggak ada, ya, nggak ada yang muncul kayak Khidir lagi, nggak ada gitu, ya. Oh ini udah apa tuh yang kelasnya tinggi, lupa tuh, Ma'rifat yang paling tinggi ya. Kalau udah Ma'rifat khalas Ustadz. Ini Ustadz nih ilmu ilmu-ilmu biasa, yang masih di buku-buku biasa. Dia langsung dari Jibril turun ke dia, ajib. Nah, itu bahaya gitu loh. Ada orang sampai bikin syariat baru setelah syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak bisa, nggak boleh. Ya, bisa masuk dalam kekufuran. Dan ayat berikutnya yang diberikan atau dibawakan oleh penulis, rahimahullahu taala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka, itu di surah Syura ayat 21. Apakah mereka memiliki syuraka? Ya, mereka memiliki serikat-serikat dari syaitan. Syara'u lahum minad din, amalu syari'atan lahum. Menjadikan atau membuat kepada mereka satu syariat baru, ya. Ma lam ya'zan bihillah, padahal Allah sama sekali tidak memiliki syariat tersebut. Jadi mereka ini punya siapa gitu loh. Sekarang Allah ciptakan Islam buat kita. Terus ada orang lagi bikin selain Islam dan mengaku inilah yang benar gitu loh. Am lahum syuraka, mereka punya siapa? Syuraka di sini ditafsirkan oleh para ulama, mereka punya setan. Jadi setan bikin agama buat mereka. Ya, yang agama ini mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini loh dari Allah, ini dari Allah, ini yang Islam, ini yang Islam. Padahal sedikit pun syariat yang mereka turunkan bukan dari Islam. Ya. Dan seluruh ayat ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala walan yaqbalu minal ibad illa ma syara'ahu lahum. Allah tidak akan menerima sesuatu selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal diterima sama Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Fala yataqarrabuna ilaihi illa bima adzina bitaqarrubi ilaihi jalla wa ala. Maka tidaklah seseorang diperbolehkan mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang Allah izinkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bal ja'ala dzalika man ittakhadha syaraka. Dan bahkan orang-orang yang berani mendekatkan diri kepada Allah dengan di luar syariat Allah itu seperti orang yang memiliki pengatur syariat yang baru. Ya, dia memiliki pengatur syariat yang baru, ya. Dan itu yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala. Terus pertanyaan ke-12. Ada berapa tingkatan agama Islam? Ada 3 tingkatan dalam agama Islam. Islam, iman, ihsan. Masing-masing di antara ketiga tingkatan tersebut bila diungkapkan secara global bisa mencakup makna agama secara keseluruhan. Ya. Ini seakan bab yang baru ya. Kemarin semuanya itu sampai 11 pertanyaan itu muqaddimah tentang tauhid dan ibadah. Ya. Sekarang penulis masuk itu tentang maratib
Ya, tingkatan-tingkatan dalam agama, Islam, iman, ihsan. Pertama, penulis akan bahas dulu tentang Islam. Nanti yang paling panjang penulis akan bahas tentang iman. Ya. Dan di akhir bukunya baru penulis bahas tentang ihsan. Ya. Dan ini adalah maratibu thalatha atau 3 tingkatan yang berada dalam hadis Jibril yang masyhur, yang sangat terkenal, ya. Pada saat Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, ya. Lalu mengatakan, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kami tentang Islam. Ya. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, dibacain rukun Islam. Kata Jibril alaihi salam, sadaqta. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa'ajibna lah. Bingung kita, kata Umar. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia yang ponten. Benar. Padahal Islam itu awal-awal itu gitu loh. Asing buat mereka nih hadis ini gitu loh. Ya. Maka berarti jamaah sekalian, itu faedahnya seseorang itu kalau nanya sesuatu yang dia enggak tahu mestinya. Ya, yang dia enggak tahu. Kedua, dia boleh nanya sesuatu yang dia enggak tahu, ya, tapi dalam rangka untuk memberikan faedah kepada yang lain. Kayak Jibril. Jibril sebenarnya kan tahu jawabannya apa kan? Cuma kan yang lain enggak tahu. Jadi dialah yang akhirnya menjadi sarana agar orang-orang tahu. Mungkin kalau sekarang ustadznya lupa menyampaikan hal yang penting ini nih. Pernah disampaikan juga di tempat yang lain, tapi yang sekarang ini lupa misalnya. Pancing dengan satu pertanyaan ini misalnya. Ya, seperti itu. Ya, itu diperbolehkan. Ya. Terus dibilang lagi, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan aku tentang iman. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun-rukun iman. Bilang lagi, sadaqta, benar kamu. Ya. Kemudian tanya lagi tentang ihsan. Kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Ini pada nggak hafal hadisnya. Anak tadi husnudzon banget, anak pikir udah hafal semua. Belum. Ya, fa innahu yarak. Ya, dan ini hadis keberapa di Arba'in Nawawiyah? 2. Ya. Rasulullah SAW mengatakan ihsan itu adalah pada saat Anda beribadah kepada Allah karena katara, seakan-akan Anda melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kalian enggak bisa sampai kepada derajat itu, fa innahu yara, pastikanlah Allah melihat kalian. Ya. Ini udah azan Isya, silakan kalau ada pertanyaan yang ditulis bisa dikasih sekarang dan setelah azan kita lanjut lagi. Wassallallahu alaihi wa Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-12 ini ya, tentang martabah atau kedudukan, ya. Kam maratibuddin al-Islam? Berapa banyak derajat keislaman, ya, atau tingkatan keislaman? Ada 3. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Wa kullu wahidin minha idza utliqa shamala ad-din kullah. Dan setiap dari 3 nama ini, kalau disebutkan sendiri, semuanya mewakili Islam secara keseluruhan. Kalau Islam, kan pertama Islam, disebutkan secara tersendiri dalam ayat ataupun hadis, maka maksudnya adalah seluruhnya masuk. Iman masuk, ihsan masuk, rukun Islam masuk. Begitu juga yang kedua, kalau keimanan disebutkan, ya, kalau keimanan disebutkan, maka sendirian ya, maka seluruh syariat Islam juga masuk. Begitu juga ihsan. Begitu juga ihsan. Namun kalau dipisah-pisah, ya, kalau disebut bersamaan Islam, iman, maka Islam itu mewakili agama atau syariat agama yang zahir, yang terlihat. Dan keimanan mewakili syariat agama yang batin, yang tidak terlihat. Dan ihsan mewakili derajat yang lebih tinggi daripada itu. Ya, itu kalau disebutkan bersamaan, ya, kalau disebutkan bersamaan. Dan ini adalah salah satu contoh, ya, kalimat-kalimat dalam syariat, idza ijtama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at. Kalau digabungin maknanya masing-masing, tapi kalau terpisah maknanya tergabung satu. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Jazakumullah khair.
atas nggak ada pertanyaannya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.